Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertanyaan yang pertama ya, saya kira yang perlu kita sadari semua, perdebatan mengenai usaha dan keterbatasan manusia itu harus dilihat kedua sisinya ya. Pertama, bahwa setiap kita memang diberi Tuhan kebebasan untuk memilih, untuk mengusahakan sesuatu, untuk mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup kita. eh, tetapi pada saat yang sama, kebebasan, keputusan-keputusan yang kita ambil, usaha-usaha yang kita lakukan itu berada dalam keterbatasan-keterbatasan. Nah, disinilah sesungguhnya eh, posisi tengah itu yang penting ya. Jadi misalnya kalau kita ingin mendapatkan rezeki misalnya ya. Nah, di situ kita diberi Tuhan kemampuan untuk berusaha, untuk bekerja. Misalnya kalau bekerja, kita bisa bekerja dari pagi sampai sore misalnya ya. Eh, ada orang yang mampu bekerja sampai malam hari umpamanya. Tetapi tidak mungkin orang tidak tidur sama sekali, kerja saja, itu tidak mungkin. Kalau itu dilakukan maka nanti dia akan sakit. Nah, di sini kita melihat ada usaha tapi ada keterbatasan. Nah, jadi keterbatasan-keterbatasan itu juga harus diakui. Nah, semua baik itu kemampuan yang ada di kita ataupun keterbatasan-keterbatasan yang ada di kita, itulah yang disebut dengan takdir. Itulah yang disebut dengan Allah menentukan rezeki kita. Jadi baik itu usaha ikhtiar kita dan hasilnya nanti yang kita dapatkan, semua itu adalah ketetapan Allah, dalam arti bahwa meskipun kita diberinya kemampuan berusaha, kemampuan kita itu memiliki keterbatasan. Nah, begitu ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan kemampuan yang kita miliki itu, tidak berusaha berikhtiar, maka kita sendiri yang rugi. Karena Allah sudah menentukan bahwa kita memiliki keterbatasan, kemampuan-kemampuan itu. Maka dari itu apa yang disebut dengan qadar, qadar itu dalam ukuran, artinya adalah ukuran ya, qadar. Nah, kalau ukuran itu apapun namanya mesti memiliki keterbatasan ya. Kalau sesuatu itu terukur, itu ada batasnya. Kalau tidak terukur mesti nggak ada batasnya. Nah, lalu yang kedua, kalau misalnya kita membuka lebih jauh lagi persoalan ini, umpamanya kita mau mengusahakan sesuatu. Nah, untuk mengusahakan sesuatu itu diperlukan yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Kita mau mengerjakan apa aja gitu, mengantar barang aja dari rumah misalnya ke pasar, itu harus punya pengetahuan dulu. Barang yang dipakai itu apa, jalannya menuju ke sana bagaimana, sarananya apa, itu ada pengetahuan ya. Nah, setelah pengetahuan kita juga harus memiliki keinginan, iradah ya. Kalau tidak ada keinginan, kemauan, ya tidak mungkin juga gitu ya kan. Nah, setelah kita punya keinginan, pengetahuan, yang ketiga harus punya kemampuan. Kita ini sehat atau sakit gitu, bisa berjalan atau tidak ya, bisa berpikir atau tidak, bisa melihat atau tidak, dan seterusnya. Nah, kalau itu terkumpul baru kita bisa sampai kepada tujuan mengantar barang tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, pengetahuan yang kita miliki itu terbatas atau tidak? Jawabannya terbatas ya. Keinginan kita terbatas atau tidak? Kalau keinginan mungkin tidak terbatas ya, tetapi karena pengetahuan kita terbatas, maka otomatis keinginan kita pun sampai kepada pengetahuan kita, akhirnya menjadi terbatas juga. Lalu kudrat kita, kemampuan kita itu udah pasti
terbatas. Nah, disitulah saya kira kita harus memahami rezeki itu katanya sudah ditentukan Allah. Ya, memang sudah ditentukan dalam pengertian seperti itu. Kalau kita melampaui apa yang kita mau, kita mampu, ya tidak mungkin gitu. Ya, kemudian harus usaha, ya usaha, karena kalau kita tidak menggunakan apa yang diberikan oleh Allah, pengetahuan, keinginan, dan kemampuan kita juga tidak akan dapat rezeki. Nah, yang terakhir perlu kita ingat juga bahwa sehebat-hebatnya manusia, dia tidak akan bisa mengendalikan hal-hal di luar dirinya. Banyak sekali kejadian di dunia ini yang tidak bisa dia kendalikan. Kalau saudara pergi keluar rumah, saudara tidak akan bisa mengendalikan apakah saudara akan selamat di jalan atau tidak. Itu tidak sepenuhnya dalam kendali kita. Bisa saja ada orang yang menabrak kita, semoga tidak ya, itu sebagai contoh saja gitu. Atau kita tidak ditabrak tetapi ada terjadi kecelakaan sehingga jalan macet, lalu kita tidak bisa sampai ke tujuan dengan tepat waktu, atau malah tidak jadi sama sekali sampai ke tujuan. Nah, itu menunjukkan bahwa keterbatasan-keterbatasan kita itu yang dalam bahasa agama disebut dengan takdir, yaitu ketetapan-ketetapan Allah yang membatasi diri kita. Demikian uraian saya.